Nah, di depan saya ini ada box yang cukup besar. Kenapa sih lubangnya cuma di atas, nggak di kanan, nggak di kiri, dan lain-lain? Yuk kita langsung bongkar aja teman-teman. Ini hewan bagus banget dan sekarang jadi apa ya, primadona lah buat teman-teman hobis di rumah yang lain. Halo teman-teman, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Udah lama nih kita nggak unboxing hewan. Kali ini alhamdulillah ada rezeki, terus kita langsung beli aja hewannya. Nah, di depan saya ini ada box yang cukup besar. Kira-kira hewan apa yang ada di dalam sini nih? Ayo dong teman-teman tebak, kira-kira hewan apa yang ada di dalam sini? Tulis di kolom komentar ya. Nah, sebelum kita bongkar, kebetulan tadi ini hewan saya yang beli langsung ke tempat teman saya teman-teman. Jadi saya yang packing sendiri dan ini packing udah dijamin aman dan gak jauh juga teman-teman. Jadi di atas itu saya buat lubang-lubang udara supaya si hewannya bisa bernafas dengan baik. Kenapa sih lubangnya cuma di atas, nggak di kanan, nggak di kiri, dan lain-lain? Karena takut kabur teman-teman. Takutnya dia gigit-gigitin, yang ada kabur kita nggak ketahuan. Tapi kalau misalnya bagian atas doang, itu kemungkinan mau kabur juga dia paling ke atas doang teman-teman. Yuk kita langsung bongkar aja teman-teman. Ini bongkarnya nggak usah pakai cutter teman-teman, karena ini gampang banget. Dia cuma kuncinya di bagian atas doang nih teman-teman. Sip. Saya sih udah lihat teman-teman, hewannya hewan apa di dalam. Tapi teman-teman ini nggak tahu kan hewannya hewan apa di dalam. Nah, yang jelas ini hewan bagus banget dan sekarang jadi apa ya, primadona lah buat teman-teman hobis di rumah yang lain. Nah, ini dia teman-teman hewannya tuh. Ada 2 ekor burung sankonur nih teman-teman. Kita keluarin aja nih. Ini dia anakan sankonur teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya burung sankonur, anakannya seperti ini teman-teman. Dia warnanya belum ada kuningnya teman-teman. Tapi kalau misalnya udah setahun ke atas, dia berubah teman-teman dari warna hijau ke warna kuning, khusus di bagian bulu bagian punggung. Sama ada beberapa sih yang bulu bagian ekornya juga berubah jadi kuning teman-teman. Tapi nggak semua. Nah, kita lihat. Ini tadi saya udah periksa, burungnya bagus, tapi kita coba periksa sekali lagi, takutnya ada yang kelewatan nih teman-teman nih. Nah, kita harus kalau misalnya beli burung ataupun beli hewan, kita harus lihat anatominya teman-teman. Anatomi itu bagian tubuh. Bagian tubuhnya bagus atau enggak, kaki-kakinya, kukunya, dan lain-lain. Terus kita cek juga, nih dia respon nggak, bisa nangkring nggak teman-teman. Kadang-kadang kan ada yang anatomi tubuhnya sempurna, tapi ketika nangkring dia cacat teman-teman. Nah, kita coba tes dulu. Nah, ini aman ya teman-teman ya. Sama lihat di bagian matanya teman-teman. Kalau matanya berair ataupun bengkak, itu kemungkinan burungnya senot ataupun burungnya sakit teman-teman. Tapi kita lihat mata kanan kirinya juga aman, bagus. Dan kita lihat bagian paruh teman-teman. Biasanya cacat juga bagian paruh. Paruhnya itu entah miring ataupun ada luka teman-teman. Jadi kita harus lihat juga nih bagian paruhnya. Oh, ini aman teman-teman. Ini sehat nih burung yang pertama, bagus. Nah, ini burung yang kedua nih teman-teman. Yang kita lihat, wah ini nafsu makannya juga bagus. Ini kita lihat bagian matanya teman-teman. Bagian matanya itu bagus, sempurna. Terus juga mata yang sebelah bagus, nggak merem ataupun nggak berair ataupun nggak bengkak ya teman-teman kalau di bagian mata. Terus kita lihat kakinya bisa nangkring dengan sempurna, bagus. Terus kuku-kukunya juga lengkap teman-teman. Dia kukunya itu dan jarinya itu ada 4 teman-teman di masing-masing kaki. Kaki bagian kanan 4, kaki bagian kiri 4. Jadi 2 ke depan, 2 ke belakang teman-teman. Nah, ini bagus. Nah, kalau ini udah mulai ada tumbuh-tumbuh kuning-kuning tuh teman-teman tuh. Kalian lihat. Nah, ini ada bulu yang mau tumbuh warna kuning. Ini ada 1 helai. Terus, oh ini juga ada nih teman-teman. Ini ada 1 helai lagi nih. Nah, tadi saya milih ini karena ini warnanya unik banget teman-teman. Kalian lihat kepalanya. Ini biasanya burung sankonur jarang banget ada yang kepalanya ini warnanya merah banget. Ini merahnya merah banget tuh teman-teman. Kalian lihat. Tuh, warna merahnya asik banget. Sedangkan yang ini yang satu lagi, ini warna kepalanya kuning teman-teman tuh. Orange agak ke kuning ya. Jadi ini bagus banget. Nah, mumpung ada burung sankonur, saya mau bagi-bagi tips kepada teman-teman semua gimana cara merawat anakan burung sankonur. Oke, yang pertama kalau misalkan ada anakan kayak gini, kalian baru beli anakan, itu saya saranin harus dikosongin dulu temboloknya. Tembolok apa sih? Tembolok itu yang buat nyimpan makanan teman-teman yang ada di sini nih. Ini namanya tembolok. Itu harus kosong dari makanan dulu. Fungsinya kenapa? Supaya si makanan yang tersisa itu bener-bener dicerna habis, nggak disisain ataupun nggak nantinya mengendap. Karena
karena makanan sisa yang ada di tembolok kalau misalnya kita isi terus itu nanti bakalan jadi kayak racun gitu teman-teman, ataupun jadi penyakit teman-teman di temboloknya itu. Yang ada malah makanan yang baru masuk nanti ikut kayak basi gitu atau busuk gitu sama makanan yang lama teman-teman. Jadi harus benar-benar nunggu habis dulu. Nah ini kebetulan dua-duanya sudah habis. Tadi pas bawa saya bilang jangan kasih makan dulu karena takutnya dia muntah teman-teman. Jadi ini dua-duanya sudah nggak ada makanan di dalam tembolok. Dan kalau misalnya sudah sebesar ini, kalian ngasih makannya itu cukup sehari itu 3 kali. Dan minimal banget sehari 2 kali. Sekali makan bisa sekitar 15-20 mili teman-teman. Oke deh, ini burung sankonurnya dua-duanya udah nggak sabar banget nih teman-teman buat makan. Nah, jangan lupa kalau misalkan kalian mau tahu burung sehat atau enggak, pertama lihat dari badannya teman-teman. Kalau misalkan badannya ini gemuk, tidak terlihat tulangnya ataupun istilahnya nyilet, ini burung bagus sehat. Terus yang tadi anatomi tubuhnya, mata dan lain-lain. Dan yang paling utama kalau anakan burung, pasti dia lolohannya bagus. Dengan cara gimana? Kita pegang si paruh bagian kanan dan kirinya dengan cara begini. Nanti dia akan ngedorong-dorong sambil bunyi seperti itu. Itu tandanya sehat teman-teman. Kita coba ya. Nah, kita coba pegang gini. Nah, tuh kita coba lagi pegang gini. Tuh kalian lihat. Yang ini juga sama ya. Kita coba pegang sampingnya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi cukup dipegang si pipi bagian samping teman-teman. Nanti dia akan ngedorong-dorong kayak gitu. Yuk kita langsung kasih makan aja si burung sankonur ya teman-teman. Nah kita harus siapin yang pertama wadah untuk kasih makan. Yang kedua ada pakan lolohan. Yang ketiga ada ini nih teman-teman, air mineral biasa teman-teman. Sama yang selanjutnya ada ini suntikan atau sepetan. Yang pertama kita masukin makanan lolohannya dulu teman-teman. Nah saya pakai lolohannya ini namanya jenisnya robust teman-teman. Kalian bisa pakai robust ataupun pakai keiti teman-teman. Nah sekali makan cukup 2 sendok. Dan perbandingan airnya teman-teman, kalian bisa pakai air hangat ataupun air biasa, tapi saya saranin pakai air biasa teman-teman. Karena kalau air hangat biasanya menurut kalian hangat, belum tentu menurut si burung juga hangat teman-teman. Nah banyak banget kasus yang akhirnya burungnya mati gara-gara si temboloknya itu kebakar teman-teman, karena makanannya masih terlalu panas. Nah ini cukup kita kayak gini aja nih. Kita aduk-aduk sampai kita buat jangan terlalu kental sama jangan terlalu cair ya teman-teman ya. Fungsinya kenapa? Kalau misalkan terlalu kental, si burung itu bisa kesedak. Tapi kalau misalkan terlalu cair, si burung itu bisa kurus teman-teman. Nah kalau ini kan terlalu kental nih. Nah kita tambahin air sedikit aja. Jadi kita tambahin air sedikit demi sedikit aja teman-teman. Nah kita tambahin sedikit, terus kita aduk lagi. Kita aduk sampai rata ya teman-teman ya. Nah terus kalau misalkan sudah kayak gini, ini nggak terlalu cair, nggak terlalu kental nih teman-teman. Terus kita sedot pakai suntikan nih teman-teman. Nah kita pakai suntikannya yang ukuran 15 atau 20 mili gitu ini teman-teman. Saya lupa. Nah, terus sedot aja kayak gini. Nah terus buang anginnya kalau bisa ya. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Terus ini diangkat lagi. Nah ini udah ada makan lolohan. Terus kita tinggal kasih ke si burungnya nih teman-teman nih. Nah, ini yang pertama kita coba kasih dulu nih ke yang kepalanya warna merah. Cara kasihnya juga gampang teman-teman. Kalian cukup taruh makanan itu di depan mulutnya dulu, nanti ditelen sama dia teman-teman. Nah, suntikannya ditelen terus kalian dorong pelan-pelan sampai si temboloknya penuh. Nah, tuh kalian lihat sekali makan satu suntikan kayak gini nih teman-teman. Kita buang lagi makanan sisanya. Nah, terus kita ambil lagi makanan yang ada di sini. Nah, kalau udah terlalu lama teman-teman, si makanan juga bisa mengental teman-teman. Jadi kita tambahin lagi air sedikit supaya makanannya agak sedikit cair teman-teman. Kita aduk-aduk lagi sampai kecampur rata. Nah yang ini udah minta makan juga teman-teman. Nah ini kita langsung sedot aja, tarik aja kayak gini. Terus kalau misalkan serasanya macet, dorong pelan terus tarik lagi teman-teman. Dorong sedikit terus tarik lagi. Kalau misalkan serasanya macet ya teman-teman ya. Nah ini sudah masuk. Terus katanya harus angin yang ada di sepetan harus dibuang. Itu nggak harus teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian bisa, ya udah nggak apa-apa buang aja. Caranya kayak gini, tinggal diarahin ke lubang sepetan yang keluar, terus dorong deh pelan-pelan. Nah anginnya udah hilang. Terus tinggal dikasih ke burung yang kalian punya. Nah cara kasih makannya juga kalian pegang kayak gini supaya makanannya ini nggak ampar-amparan teman-teman. Terus kalian kasih kayak gini nih. Ya dia mulai gerak. Nah kita kasih kayak gini nih. Ini kayak saya karetnya kependekan teman-teman. Kalau bisa kalian kasih karetnya itu yang agak panjangan supaya si karetnya benar-benar masuk ke dalam tembolok. Nah habis.
Mantap, habis satu petan, kurang lebih 15 mili teman-teman. Ini makannya. Nah ini udah agak kenyang nih teman-teman. Dia mulai diem, tapi tetap teman-teman kalau misalkan burung bagus, burung sehat, sekenyang-kenyangnya dia pasti masih bunyi kekek-kekek. Tuh, dia masih minta lolohan. Kalau misalnya kita pegang lagi nih teman-teman paruhnya, dia masih gerak-gerak. Tuh, masih minta loloh. Tapi kalau misalkan ukuran segini kita kasih 15 mili sudah cukup. Nah teman-teman, kalau misalkan sudah penuh kayak gini nih di dalam temboloknya, kalian jangan mainin ya si burungnya ya, karena nanti kasihan teman-teman si burungnya, bisa jadi muntah burungnya dan nanti malah yang ada burungnya malah sakit teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah makanan sudah penuh di tembolok seperti ini, kalian cukup biarin aja, diemin aja burungnya sampai istirahat, bener-bener istirahat. Jadi kalian cukup angkat dan taruh di kandang. Angkatnya pun kalau bisa caranya kayak gini teman-teman. Jadi si kepalanya itu kalian sanggah menggunakan jari telunjuk dan diangkat kayak gini. Dan jangan menekan di bagian tembolok ya teman-teman. Jangan menekan di bagian temboloknya dia ataupun bagian lehernya dia, karena apa? Bisa nanti makanannya yang ada keluar lagi ataupun istilahnya muntah ya teman-teman. Nah jadi angkatnya kayak gini. Ini cukup kayak gini. Dan yang jari lainnya tuh kalian pegang bagian bawah tuh, terus diangkat ke atas. Nah burungnya nyaman kan, nggak muntah kan? Terus seperti itu. Nah teman-teman, jadi gampang kan buat merawat burung sankonur ini. Dan ingat teman-teman, jangan pernah dikasih makanan manusia yang bentuknya kayak bubur-buburan bayi gitu, jangan pernah. Karena apa? Beda teman-teman. Jangan kalian sanggup buat beli burungnya, tapi kalian nggak sanggup buat beli pakannya yang bagus teman-teman. Kasih pakan yang bagus, kasih pakan yang benar-benar buat burung. Jangan buat manusia kalian kasih ke burung, itu nggak boleh teman-teman. Oke deh teman-teman, burungnya biar istirahat juga. Saya juga mau istirahat karena udah malam, biar burungnya istirahat dengan tenang. Oke deh teman-teman, jangan lupa di like dan di share kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, dan wajib banget untuk kalian subscribe channel Dunia Satwa supaya kita lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih seru tentunya untuk kalian semua di rumah. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.